Halo Gobals, Ferry di sini. By the time video ini naik, probably Honkai Star Rails udah naik juga. Well, harusnya sih udah, karena gue sendiri bikin video ini malamnya sebelum HSR itu rilis. Game ini cukup menarik banyak perhatian, terutama di kalangan wibu dan juga penggemar Genshin Impact in general. Dan mungkin gue bisa sharing sedikit tentang beberapa hal yang gue ketahui tentang game ini. Side note, banyak hal juga yang belum gue ketahui buat si HSR ini, tapi at least gue mau berbagi sedikit pendapat, terutama tentang kenapa, mungkin di ranah tech reviewer, dan juga base audience wibu in general ya. Game ini tidak akan menjadi Genshin Impact killer, at least for now. Nomor 1, game ini sedunia dengan Honkai Impact. Story-nya actually gue sendiri agak blurry karena nggak begitu serius ngikutin Honkai Impact 3 dulunya ataupun Honkai Impact series. Jadi story-wise mungkin tidak sefamiliar Genshin Impact yang pada awalnya adalah new IP atau intellectual property yang bakalan bikin kalian tuh fresh banget karena ini bener-bener game baru total. Star Rail tuh konsepnya lebih ke space fantasy dengan elemen yang lebih fresh aja. Faktor ini memang cukup pendek, tapi actually ini akan gue merge dengan poin keduanya. Maka poin keduanya adalah sedunia namun tidak sama. Supposedly ini adalah another dimension dari Honkai Impact. Jadi kayak di Isekai lah contohnya untuk si MC-nya sendiri. Genre yang tentunya cukup digemari sepertinya, terutama untuk para wibu. Terlihat dari banyaknya anime Isekai yang udah dirilis hingga tahun 2023 ini bahkan. Buat yang sama kayak gua, belum serius main Honkai Impact series sebelumnya, kalian bisa sedikit lebih tenang. Karena walaupun gue bilang ini sedunia, tapi sebenarnya Star Rails itu juga bakalan berasa seperti new IP juga. Tapi memang ada returning atau familiar faces atau karakter kayak yang gue bilang tadi di faktor yang nomor 1 yang bakal menjadi a nice flair to the new twist buat returning Honkai players. Yang ketiga, familiar interface. Nah, kali ini nih agak beda nih. Bukan buat player dari Honkai Impact series, tapi buat player dari Genshin Impact. Interface yang cukup familiar buat player Genshin Impact itu bakalan bikin esensi dan juga user interface-nya tuh looks fresh walaupun masih sangat-sangat familiar. Nggak seperti Honkai Impact 3 yang karena beberapa layoutingnya itu gue sendiri juga agak bingung. Di sini, di Honkai Star Rails, beberapa layoutingnya cukup mirip dengan Genshin, dan ini bakalan membuat player Genshin Impact tuh lebih at home dan gak banyak learning curve, selain technicals-nya aja, misalnya untuk skill, ataupun build up karakternya, ataupun team composition-nya. Transisinya tuh bisa dibilang lebih mudah lah untuk player-player Genshin juga. Yang keempat, playstyle yang lebih mirip ke Persona series ketimbang Genshin Impact. BV part-nya ada di sini, dan di poin kelima nanti sih, yang akan gue jelaskan sedikit lebih dalam aja, walaupun gak terlalu banyak. Playstyle dari Star Rail bakalan cukup berbeda dengan Genshin Impact. Zone World bakalan jadi faktor utama di sini, ditambah dengan battle style-nya yang cukup berbeda. Genshin Impact bisa dibilang cukup inovatif berkat approach open world RPG-nya dan karena bisa masuk hampir ke semua device kecuali Nintendo Switch. Iya, udah 2 tahun ini MiHoYo dan Nintendo Onegaishimasu kapan sih bakal dirilis di Nintendo Switch, bahkan gue sampai bosen sih at this point. Ditambah ada battle hack and slash-nya dari Genshin Impact sendiri yang cukup digemari oleh mass audience yang sepertinya cukup familiar dengan playstyle seperti ini juga. Star Rail mengambil approach yang sangat-sangat berbeda karena setiap areanya itu dibagi oleh zona-zona walaupun masih ada warp zones atau mungkin teleporter yang kita ketahui di Genshin bakal menjadi anchor point-nya atau tempat untuk berpindah antara zona ini. Selain itu musuh-musuhnya kali ini dihajar dengan battle style turn-based RPG yang mungkin akan kurang familiar bagi player Genshin Impact yang terbiasa dengan hack and slash. Yang bisa gue pribadi rasakan atau at least lihat untuk saat ini, turn-based RPG plus zone area ini sangat mengingatkan gue dengan Persona series atau lebih tepatnya Persona 5 untuk feels-nya yang lebih open worldly. Mind you, it's not bad, tapi memang tujuannya untuk mengcater target audience yang kali ini tuh lebih spesifik juga, nggak sebanding sama Genshin Impact yang benar-benar mau meng-capture mass audience. Walaupun, ya pasti namanya developer pengennya menangkap mass audience kan. Oleh karena itu, faktor ini juga membuat poin kelimanya tuh sangat-sangat applicable. Yang nomor 5, game ini tentunya nggak bakalan bisa menjadi Genshin killer for all the right reasons dan at least for now. Sejak Genshin Impact rilis, nggak sedikit banyak game yang dikit-dikit tuh dimention sebagai Genshin Impact killer. Contohnya ada TOF, Wuthering Waves, Nikke, dan bahkan lain-lainnya. Beberapa game yang nggak nyambung pun bisa dijatuhin ke kategori ini. Padahal sebenarnya mereka itu semua tuh punya similarities-nya yang cukup simple, yaitu ini adalah gacha games atau waifu games mungkin buat ya para wibu. Bahkan Genshin sendiri menuai kontroversi karena kemiripan dan killer-killer-esque-nya yang cukup gesekan sama salah satu IP dari Nintendo sendiri, yaitu Zelda, yang bahkan kita sempat lihat tuh sempat rusuh juga saat announcement-nya. Tapi untuk HSR, walaupun gue sempat mengira ini bakal jadi Genshin Impact killer juga,
Sepertinya gue salah besar untuk itu. Ada beberapa faktor yang membuatnya cukup significantly different, dan one thing for sure, HSR mungkin tidak bakalan massively adopted seperti Genshin Impact. Walaupun ini bisa terlihat dari praregisnya yang cukup banyak dan sebagainya, itu juga banyak terjadi, ada event langsung, kemudian dia juga masuk ke top chart di Apple dan juga di iOS ataupun iPad punya downloads. Kemungkinan banyak tuh sebenarnya ikutan-ikutan aja di sini atau sedang mode FOMO dengan HSR. Genshin Impact tuh membuat nama miHoYo cukup terbang sangat tinggi. Bahkan Ryaju atau sebutan untuk normis atau ya normalnya orang biasa yang nggak wibu lah gitu ya, sampai tahu apa itu Genshin Impact. Bahkan emak dan babeh gue di rumah juga tahu apa itu Genshin Impact. HSR is a different story on its own. Adopsinya cukup banyak, tapi sustainability-nya mungkin bakalan berbeda dengan Genshin Impact. Loyal fans juga tetap akan sangat banyak tentunya mengingat ini miHoYo, tapi bakalan punya gap yang cukup berbeda dengan Genshin Impact. Jadi ini bakalan bikin Genshin Impact dan HSR itu bukan musuhan, tapi sebenarnya bisa jadi complementary, sama seperti sekarang banyak wibu yang main multi games. Contohnya kayak gue pribadi sedang main Blue Archive, Genshin Impact, terus juga terakhir tuh ya sebenarnya salah satu kompetitor ya sih, Nikke, tapi beda dengan kategori story dan segala macam-macamnya. Kemudian faktor yang terakhir juga dari poin kelima, sebenarnya masih meng-anchor juga, adalah playstyle-nya yang cukup berbeda. Jadi adopsi itu bisa berubah. Karena turn-based RPG itu tidak semudah hack and slash yang tinggal button mashing, dan gue sendiri jujur agak picky dengan turn-based RPG games. Nggak semua game tuh bikin gue srek, kecuali contohnya Persona series. Bahkan si saudaranya dari Persona series yaitu SMT atau Shin Megami Tensei bisa gue skip dengan cukup mudah. Playstyle ini juga akan berpengaruh untuk adopsi testing di smartphone tentunya. Buat kalian yang udah ngikutin channel gue sejak lama dan ngikutin gue pribadi cukup lama, pasti udah tau lah ya kalau gue agak sedikit tergila-gila dengan Genshin Impact. Dan setiap tes benchmark smartphone, GI atau Genshin Impact jadi the obvious choice buat nyobain kemampuan smartphone tersebut. HSR dengan zone area-nya dan juga turn-based RPG menurut gue bisa membuat game ini sedikit lebih ringan dan friendly juga untuk banyak smartphone, sehingga standar pengetesan tetap bisa jatuh tertinggi pada Genshin Impact. Namun ini juga masih pendapat gue pribadi, karena gue belum begitu ngikutin atau bahkan ikut serta dalam CBT-nya dari si Honkai Star Rail. So maybe walau poin kelima ini jadi faktor yang penting, bisa aja berubah, dan makanya for now at least Honkai Star Rails belum akan menjadi Genshin Impact killer. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk memberikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gupels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guigui.com dan gue pribadi di @fsb+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.